Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Kepada firman-Nya dari Kolose 2 ayat 3 demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam konteks gereja mula-mula, berita Injil dan salib dianggap sebagai kebodohan yang memalukan. Hal tersebut kita ketahui dari perkataan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18 demikian. Sebab pemberitaan tentang Injil, tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Walau demikian, Paulus tidak malu untuk memberitakan Injil karena dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil dan salib Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Karena itulah dia berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus menasihati jemaat Kolose yang masih muda untuk tetap setia kepada Yesus dan jangan mau ditawan dan tertipu oleh para pengajar-pengajar palsu. Di ayat 8, Paulus berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebelumnya di ayat 6-7 Paulus menasihati mereka supaya tetap berakar di dalam Yesus dan bertumbuh di dalamnya. Paulus berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup berakar dan bertumbuh di dalam Kristus adalah jalan yang benar. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta dan pengetahuan dan hikmat. Kolose 2 ayat 3. Di dalam Kristus kita diajarkan tentang sumber kehidupan. Dan kita diajarkan juga bagaimana menjalani kehidupan pada masa sekarang. Dan kita diajarkan kemana tujuan akhir perjalanan hidup kita. Di dalam Yesus kita mengetahui bahwa hidup kita harus senantiasa tinggal di dalam Dia, supaya kita hidup dan dapat melakukan segala perbuatan yang baik. Di dalam Yesus kita mengetahui bagaimana bahwa kita hidup adalah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri atau egois. Sama seperti pohon yang memberikan buahnya untuk makhluk yang lain. Pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Demikian juga matahari yang memberikan sinarnya untuk segala makhluk yang lain, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Maka demikianlah hidup kita. Itulah hikmat yang dari Tuhan. Hidup untuk orang lain, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus kita mengetahui hikmat akan tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Dan jalan menuju ke sana hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku, kalau tidak melalui aku. Hidup di dalam Yesus dapat kita terima dengan iman dan melalui baptisan. Seorang yang dibaptis berarti melewati jalan salib, yaitu manusia lama kita mati bersama Yesus di dalam kematiannya dan dibangkitkan menjadi manusia yang baru di dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini banyak orang yang memandang sinis dan pesimis terhadap agama. Banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Bahkan semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena mengandalkan pikirannya sendiri. Sebagian orang menetapkan standar kebenaran yang baru, yaitu dengan memusatkan kehidupan kepada diri sendiri atau egosentris. Hal ini adalah penyesatan yang harus kita waspadai
dan harus kita tolak. Karena itu, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang telah memberi hikmat dan panduan tuntunan hidup menuju tujuan mulia di dalam kehidupan ini. Maka, ialah kepenuhan hikmat dan pengetahuan dan kekayaan dari Kristus melingkupi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, hingga tiba saatnya kami sampai di tempat tujuan akhir, yaitu pada hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras.